Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-a'mala binniyat wa nabbahana ala haqqillahi wa haqqin nas. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tunajjil qail minal halakat. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh afdalu man sara ala ta'at. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil jazai was sa'adat. Wa qala al-musannif Syekh Muhammad An-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Wal maqalatu tsaniyah qala an-nabi alaihi salam alaikum bimujalasatil ulama wastima'i kalamil hukama fa innallaha ta'ala yuhyil qalbal mayyit binuril hikmah kama yuhyil ardal mayyitah bima'il matara. Bapak Ibu jamaah sekalian yang tentunya semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita tak henti-hentinya bersyukur kepada Allah atas banyaknya limpahan-limpahan nikmat ini. Dan kalaulah kita coba menghitung, tak akan mungkin mampu menghitungnya. Salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat iman. Ini kemarin kita bicarakan bahwa ada dua perkara, khaslatan, dua hal. La syai'a afdalu, tidak ada lebih utama, lebih afdal sesuatu pun minhuma daripada keduanya, yaitu al-imanu billah wa naf'unil muslimin. Iman kepada Allah dan manfaat kepada muslimin. Iman itulah kemarin kita sebutkan, iman itu perasaan tenang, nyaman, tentram, itu iman. Maka orang beriman itu la khaufun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang beriman itu la khaufun alaihim, tidak ada rasa khawatir, takut dan cemas. Dan wala hum yahzanun, dan tidak pula sedih. Siapa mereka? Alladzina amanu, orang beriman. Pertama, rasa cemas dan takut nggak ada. Kita lihat Bapak Ibu, dimensi takut dan cemas itu kan dimensi masa depan yang belum terjadi. Sesuatu cerita yang belum muncul. Cerita fiksi yang dibayangi dengan ketakutan-ketakutan. Sedih itu kaitan kan besok. Takut itu kayak apalah, khawatir busiah lah, gimana caranya lah, cemas. Padahal belum tentu terjadi. Bikin kita tidak tenang, kenapa? Berpikiran isuk. Maka nikmati kita di hari ini, nikmati momen kita beribadah, nikmati momentum apa yang kita lakukan, maka besok kita dapatkan yang terbaik. Kenapa ibadah enggak merasakan lezat, enggak merasakan tenang? Karena ketika ibadah kita melayang kemana-mana. Nah, ketika kita bicara la yahzanun, dimensi kesedihan itu pasti yang kemarin, yang lewat. Sedih, kesal, kecewa, jengkel, itu pasti yang sudah lewat. Orang beriman mudah memaafkan, mudah melupakan. Bukan melupakan, mudah memaafkan. Lupa susah, tapi memaafkan iya. Loh, biar nyaman aja ngomong Ustaz. Ini hati nih kalau dia nyaman-nyamannya. Gampang aja, nggak memaafkan susah. Kayak apa rasanya difitnah di ini.
nggak pantas dimaafkan. Bukan persoalan pantas tidak pantasnya dia dimaafkan. Memang dia memang tidak pantas dimaafkan menurut kita. Tetapi kita memiliki kepantasan untuk tenang. Gimana caranya maafkan? Salah satu tanda orang bertakwa, karena dia wakanu yattaqun, itu adalah wal kadhiminal ghaidha, menahan amarah, wal 'afina 'anil, memaafkan manusia. Nah, tenang itulah yang disebut iman. Ibnu Sina menyebutkan bahwa tenang itu separuh obat, panik itu separuh penyakit. Panik itu pas cemas, besok panik. Kita kadang-kadang hidup di dunia yang dikejar apa? Kemenangan, kesuksesan, kekayaan. Macam-macam cara kita gunakan untuk supaya kaya, supaya menang. Kalau misalnya ingin terpilih jadi anggota dewan supaya menang, misalnya main duit, tujuannya menang. Tapi apakah kemudian dia tenang? Tidak. Menang belum tentu tenang. Tenang pasti menang, gitu Pak ya. Menang belum tentu tenang. Ingin cepat kaya, akhirnya apa? Korupsi. Menang dia, korupsi, dia menang, tapi nggak tenang. Ya kan? Coba lihat. Menang, oke, menang, tapi tenangkah? Enggak. Lihat orang yang ketangkap, dia nggak tenang. Pengen segera mendapatkan kemuliaan, kekuasaan, dia kejar jabatan dengan segala macam cara. Menang dia, punya jabatan, tapi nggak tenang. Yang dicari itu hari ini bukan menangnya, tapi tenangnya. Ya, ini yang penting. Nah, kita masuk pada makalah yang kedua, bahkan makalah yang pertama. Di makalah yang kedua ini, Syekh Muhammad An-Nawawi rahimahullahu ta'ala di bab sunaiyah, bab sunaiyah, sunnah itu dua. Beliau melakukan penekanan lagi. Jadi kalau bab sunnah itu bab dua yang utama, dua yang lebih hina. Kalau dua yang lebih hina itu kemarin itu kan syirik kepada Allah dan memudaratkan. Asyiraku billah, menyekutukan Allah, wadhar lil muslimin, membahayakan orang Islam. Ya kan? Kita mudah memanfaatkan emosi umat Islam hari ini, Pak. Atas nama agama, atas nama membela sesama, menolong, tapi kita akhirnya apa? Menggunakan segala macam cara untuk keuntungan kita. Menang tapi membahayakan orang lain. Banyak gitu Pak ya. Makanya kemarin ketika ada pertemuan bulanan PDM saya sampaikan, ada kadar ideologis. Kita kekurangan kadar apa? Kaderisasi ini. Ada kadar struktural. Struktural itu kan yang begawe di rumah sakit Muhammadiyah, di sekolah Muhammadiyah. Belum tentu mereka mendalami tentang kemuhammadiyan. Tapi ada yang memahami idenya, ideologinya, dokternya. Justru ini yang hilang. Pikiran-pikiran Syekh Ahmad Dahlan itu nggak ditangkap. Hidupkanlah Muhammadiyah, tapi jangan hidup di Muhammadiyah. Ini nggak ketangkap. Kayak gitu juga Pak. Hidupkanlah dakwah, tapi jangan hidup di dakwah. Gimana hidup di dakwah? Ke hulu, ke hilir, ceramah, ke sana, kemari. Kejarnya apa? Ya, saya nggak masalah ke sana kemari, tapi colong tuh ke pedalaman juga. Enggak ada duitnya, biasa gitu kan. Itu namanya hidup di dakwah. Makanya Allah yarham Kiai Ulun Kiai Haji Rafi Hamdi ingatkan, kalau kau berdakwah punya pekerjaan dulu, supaya tidak hidup di dakwah. Karena kalau hidup di dakwah nanti kita nggak konsisten, nggak istiqomah. Nah disitulah kemudian pentingnya kita memahami apa yang dimaksudkan oleh Syekh Muhammad Nawawi rahimahullah ta'ala ini. Alaikum bimujalasatil ulama.
hendaklah kalian mujalasah, duduk bersama ulama, wastima'i kalamil hukama, dan perhatikan, dengarkan nasihat al-hukama. Dua lagi, ada ulama, ada hukama. Al-ulama kata Syekh Nawawi adalah al-ali al-amil, orang yang beramal. Satu, ya, amal. Al-hukama itu adalah al-ulama itu yang duduk mengajarkan syariat. Ya, salat, ya, puasa, haji, dan semua amal-amal yang benar menurut hukum fikih, itu ulama. Tapi al-hukama itu adalah al-ulama bijatillahi faqat, al-ulama bijatillahi faqatuhumul hukama. Sini ulama yang mengenal zat Allah Ta'ala, dan ini adalah al-hukama. Atau di hal lain disebutkan oleh Syekh Muhammad Nawawi rahimahullah Ta'ala, itu al-ulama itu adalah al-ulama bi ahkamillahi ta'ala, maka yang memahami hukum Allah Ta'ala, wahum ashabul fatwa, maka yang pantas memberikan fatwa. Sementara al-hukama itu adalah mereka yang mengenal zat, ya, al-alimina bi zatillahi ta'ala al-musibina fi aqwalihim wa af'alihim, mereka yang mengenal zat Allah Ta'ala. Gimana Ustaz mengenal zat Allah Ta'ala? Susah loh? Enggak susah. Dengan kita membaca ayat-ayat baik yang termaktub dalam Al-Quran ataupun yang terhampar di alam semesta. Bukankah Allah itu Rabbul Alamun? Kita baca Alhamdulillah Rabbil Alamin, dia mengatur alam dengan membaca alam. Atau kita baca inna fi khalqis samawati wal ardh, di balik penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil lail wan nahar, dan pergantian malam dan siang. Lihat, ada tanda la ayati ulil albab. Kita belajar asmaul husna, sifat-sifat Tuhan yang 99. Itu mengenalkan bagaimana zat Allah Ta'ala terbagi dalam dua sifat besar. Sifat jamaliyah, sifat cantiknya, sifat indahnya, dan sifat jalaliyah, sifat agungnya, sifat besarnya. Sifat cantik, indah, pemaaf, penolong, lembut, latif, lembut, pemberi rezeki, pemurah, apalagi pengasih, penyayang. Allah lebih banyak sifat-sifat lembut itu. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mana bedanya? Kalau ulama menuntun langkah kita supaya jangan salah dalam ibadah, supaya tidak salah dalam syariat, itu ulama. Tetapi hukama tidak hanya menuntun langkah, tapi menuntun hati kita, menuntun hati. Maka ulama yang ahli hukum bi ahkamillah ta'ala dengan ulama yang bijak ini, itu seolah memiliki dua sayap yang kuat untuk kita, ya. Hukama itu orang mengenal Allah dengan hati. Maka disebutkan di sini Syekh Nawawi menyebutkan bahwasanya fa innallaha ta'ala yuhyil qalbal mayyit bi nuril hikmah, maka Allah Ta'ala menghidupkan hati yang mati dengan cahaya hikmah. Apa itu cahaya hikmah? Simpel saja, ilmin nafi, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang merasuk ke dalam hati kita dan bermanfaat. Kama yuhyil ardal mayyita bima'il matara, sebagaimana Allah menghidupkan bumi yang mati dengan air hujan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tadi hukama itu orang yang mengenal zat Allah Ta'ala dengan hati.
Maka itu nanti akan jadi al-hukama itu nanti mereka itu tidak banyak bicara, tapi nampak ketenangan dari wajahnya. Mereka tidak hanya memahami hukum tapi pandai menata hati. Tidak hanya mengajar tapi menampilkan keteladanan, menampilkan pendidikan. Inilah disebut dengan al-hukama. Jadi hukama itu mereka yang hatinya disinari dengan ma'rifat bima'rifatillahi ta'ala. Lihat, li'annahum asyraqat qulubuhum bima'rifatillahi ta'ala. Disinari hati dengan ma'rifat kepada Allah Ta'ala. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu ulama dan hukama. Apalagi dimaksudkan dengan ulama? Ulama itu juga ternyata, jadi kalau ulama itu mereka yang disebut dengan al-mursyid wal murabbi, ya, dua-duanya boleh sama, ya, masuk kepada posisi orang yang membimbing. Nah, kalau ulama dari sisi faham hukumnya, kalau hukama itu bergaul dengan mereka, tahdzibun lil akhlaq, akan memancarkan akhlak yang baik, ya. Nah, apa di antara tadi? Dia juga mursyid, pembimbing. Apa sih pembimbing itu? Mursyid itu, kita nih kadang bila mengaitkan mursyid itu pasti kaitan dengan tasawuf. Enggak. Mursyid itu dari kata arsada yursidu irsadan. Al-irsyad. Apa makna al-irsyad? Al-irsyad itu maknanya adalah membimbing. Dia menggunakan wazan af'ala. Arsyada, af'ala. Yuf'ilu, yursidu. If'alan, irsyadan. Maka dia memberi makna ta'diyah. Apa ta'diyah? Melakukan atau membimbing dengan perbuatan yang sangat dasar. Jadi dia membimbing dengan dalil-dalil. Itu al-irsyad. Jadi mursyid itu tidak sembarangan, dia punya dalil-dalil. Maka dalam contoh misalnya penggunaan al-irsyad itu adalah arsyadallahu ibadahu ila tariqil mustaqim. Allah membimbing hamba-hambanya kepada jalan yang lurus. Atau yursidul qadin nasa ilal haq. Lihat. Yursidul qadi, yursid telah membimbing al-qadi. Siapa? Hakim. Qadi itu hakim. Ilal haq, jalan yang benar. Lihat hakim itu, Pak. Hakim itu dalam memutuskan perkara itu tidak boleh menggunakan asumsi. Kaitan maksudnya, dia harus menggunakan dalil-dalil yang jelas. Itu hakim. Tidak boleh hanya asumsi. Apa dalil itu? Argumen yang tepat, saksi yang benar, fakta-fakta yang jelas. Itu hakim. Maka boleh jadi dalam putusan hukumnya bisa benar, karena fakta-faktanya begitu, bisa salah. Maka bila mana salah dia dapat satu, benar dapat dua. Maka kadang boleh jadi tatkala dia memutuskan hukum, situ pernah terjadi ketika Ali bin Abi Thalib bermasalah dengan seorang Yahudi yang mencuri baju besi beliau. Siapa yang menang, kan? Orang Yahudi. Padahal hakimnya sahabat. Kalau nggak salah Abu Bakar apa Rasulullah sudah masih itu ya. Kalau Rasulullah masih itu berarti Rasulullah. Kalau enggak berarti Abu Bakar. Kan hakim itu juga adalah khalifah. Maka yang menang siapa? Orang Yahudi. Kenapa Yahudi? Dia punya dalil, dia punya fakta, dia punya argumen, dia punya saksi. Sedangkan Ali nggak punya. Maka ketika putusan jatuh kepada si Yahudi yang menang, bingung tuh Yahudi. Loh, kenapa? Harus aku yang menang, kan? Ini Ali, ini sahabat. Aku nih Yahudi. Datangin Ali, "Li, kenapa aku malah engkau yang kalah, aku yang menang? Padahal ini betul bajumu baju besi ini." Karena baju besi itu kan dijuntan dulu tanpa pernah pakai Ali. Kesannya ya Ali nggak punya saksi banyak. Orang taunya itu punya si Yahudi. Kata Ali, itulah hukum. Melihat pada fakta-fakta, dalil-dalil.
dan kebetulan engkau punya dalil fakta yang benar, saksi fakta dalil yang baik dan saksi yang menguatkan, aku nggak punya, kau menang. Loh kok nggak bisa gitu, ini kan punyamu. Ya tapi menang gak kau? Oh gitu ya Islam, ya udah Ali ini punyamu, ambil aja. Masuk Islam dia. Lihat, jadi al-irsyad itu membimbing dengan tuntunan dalil. Dia hampir sama al-hidayah. Ini jangan salah paham, kita mursyid itu dikaitkan hal-hal mistik, enggak. Pasti kaitan dengan apa namanya suluk macam-macam kan? Enggak. Saya ambil contoh gini Pak ya. Al-hidayah, al-irsyad itu serupa tapi tak sama. Apa yang membedakan? Kalau al-hidayah itu sumber langsung, hak langsung Allah itu hidayah. Kita boleh inginkan orang itu dapat hidayah. Kita boleh berikan dia petunjuk. Kita boleh nasihatin dia. Kita boleh bimbing dia. Kalau Allah nggak mau, nggak bisa. Makanya may yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yahdihillah, Allah sudah kasihkan hidayah kepada dia, tidak akan bisa kita menyesatkan. Ini kita nih behemat Pak, ingin menyesatkan orang, kalau Allah kasih dia nggak bisa. Contoh siapa? Bilal bin Rabah. Sampai ditekan dadanya dengan batu di atas dadanya, nggak bisa disesatkan. Dibisik-bisikin mah nggak bisa. Umar bin Khattab contoh. Yang dituju Nabi Umar bin Hisham, tapi yang masuk Umar bin Khattab. Umar bin Hisham atau Abu Jahal, nggak jadi masuk Islam dia. Masuk Islam siapa? Umar bin Khattab. Hidayah, Allah mengasih hidayah. Wa may yudlilhu, dan siapa yang Allah sesatkan dia tidak akan bisa kita kasih hidayah. Kurang apa Pak? Nabi dengan paman beliau Abu Talib itu kurang apa? Sampai hendak wafatnya Nabi masih meluangkan, masih berusaha keras untuk supaya paman pian baca satu kalimat yang akan menyebabkan engkau selamat, tidak akan merugikan engkau dan engkau selamat di sana, yaitu kalimat la ilaha illallah. Baca wahai paman. Kurang apa? Ditalkin. Bebaya Abu hampir aja Pak, tuh hampir aja Abu Talib mengucap kalimat la ilaha illallah, tuh hampir. Tapi masuk kawan Abu Jahal, Abu Sofyan, Abu siapa lagi masuk. Bebaya hendak mengucap itu, hai Abu Jahal, ya Abu Talib, ya Abu Talib, wahai Abu Talib, apakah engkau benci dengan agama nenek moyang kita? Apakah engkau tidak lagi mencintai agama nenek moyang kita? Kalau jadi baik. Kurang apa Nabi? Paman, ini paman. Sesat dia. Nah itu satu contoh bahwa hidayah itu Allah. Kita nggak punya hak. Kita hanya bisa apa? Al-irsyad, membimbing. Membimbing, mengarahkan tentu dengan izin dan tuntunan Allah, dalil-dalil. Itu yang mau saya. Nah makanya tadi dalam kaitan talqin Pak ya, kalau ada orang mau meninggal, siapapun kita, tolong bantu dengan apa? Talqin. Lakinu mautakum la ilaha illallah. Siapa yang mentalqin? Satu aja, jangan semua. Salah satu Pak. Tadi kan kasusnya Nabi yang mentalqin. Gimana cara mentalqin? Kan talqin itu membimbing, mengajarkan dengan cara membimbing. Laqana yulaqinu talqinan. Wajahnya apa? Fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Itu menjadi satu cara mengajar dengan cara membimbing. Paman umpati ulunlah di telinga kanan, baca pian la ilaha illallah. Sikung aja. Jangan seberataan. Hibok mah, la ilaha illallah, ngaksilin mati langsung. Jangan, itu namanya zikir, bukan talqin. Ini ada yang berzikir, ada yang baca Yasin, ada yang baca Quran, ada yang baca doa, ada yang macam-macam, ada yang baca salawat. Stop dulu. Ini momentum orang yang sedang sakarat maut. Momentum itu jangan dulu, nanti aja, selesaikan dulu dia. Gimana selesaikan? Talqin. Nah, ini kan kadang nggak paham nih.
meninggal kae sono baca Yasin, berzikir, bersalawat. Stop dulu. Ada juga nang, ilah, jangan. Itu zikir bukan talqin. Diperintahkan Nabi talqin. Jangan zikir. Zikir itu lain kali. Jangan, itu bukan pada tempatnya. Ini orang mau meninggal, ya. Nah, namanya al-irsad. Nah, lalu sebenarnya apa tugas Nabi? Tugas Nabi itu mursyid. Tugas Nabi, ya. Li'anna Allah Ta'ala arsala lil ibad rasulan. Sesungguhnya Allah Ta'ala arsala lil ibad, mengutus bagi hamba-hambanya lil irsyad, membimbing ila sabili, untuk jalannya. Itu tugas Nabi itu mursyid. Fa iza tahalla sallallahu alaihi wasallam, maka jikalau Nabi wafat, Nabi kada, Nabi tiada, faqad khalafal khulafa, maka diganti dengan pengganti. Siapa pengganti? Al ulama warasatul anbiya, ulama yang mengganti, membimbing mursyid, ya. Maka diganti siapa? Pengganti fi makani, pada posisinya. Posisi apa? Posisi membimbing, hatta yursidu, sampai terbimbing mereka ilallahi ta'ala, kepada Allah Ta'ala. Kita ini anti dengan kalimat mursyid, padahal bagus tuh. Kalau ada mursyid takut, mursyid itu kan sembarangan. Iya, enggak sembarangan, dia punya dalil. Dia tidak asal ngomong. Nah, yang selanjutnya apa tuh? Al-ulama. Al-ulama itu juga ada al-murabbi. Murabbi itu dari kata rabba, yurabbu, rabban, tarbiyah. Apa? Mendidik. Apa makna murabbi lagi? Makna murabbi itu juga adalah bermakna memperbaiki. Apalagi makna murabbi? Melindungi, menjaga, mengatur, menumbuhkan, mengembangkan. Itu tugas seorang murabbi. Bahasa kita pendidik. Maka ada istilah dalam fakultas UIN itu, ada istilah fakultas tarbiyah, fakultas pendidikan. Maka yang namanya tarbiyah pasti yang mengajar namanya murabbi. Guru sekolah kita itu murabbi semua. Tapi kenyataan faktanya dia bukan murabbi. Dia hanya pengajar, bukan pendidik. Kalau pengajar, dia betul-betul gimana? Contoh pengajar, saya ingin ambil contoh. Misalnya gini, apa sih tugas seorang murabbi itu? Kita lihat ya, supaya jangan asal ini, supaya paham. Kita ngajar apa mendidik selama ini? Saya lihat selama ini hanya mendidik kok, bukan mengajar. Ceramah juga begitu, tidak mendidik. Yang kebanyakan apa? Tidak membimbing, tidak. Kebanyakan apa? Sekedar. Tulak ceramah sini, tulak ceramah sana, tulak ceramah keliling, kena ke sana keliling, pulang. Sekedar aja. Bahkan ujung-ujungnya apa? Jualan. Iya kan? Dan ujung-ujungnya apa? Ketujuh menyalah-nyalahkan orang lain. Kalau kamu jualan juga kan punya toko. Cuma bedanya jualan agama dia. Toyo, jangan di sana, itu bid'ah, itu neraka, itu jangan dekat-dekat. Ya apa ya? Jauh dari sifat-sifat seorang ahli hikmah. Jauh. Kita punya misalnya dulu itu ada Buya Hamka. Buya Hamka itu Pak. Ada pernah ada Buya Hamka mencela paham orang lain? Enggak ada. Kalimat-kalimat yang keluar dari lisan Buya Hamka itu adalah kalimat-kalimat hikmah semua. Maka jangan dianggap orang yang ahli hikmah itu enggak paham hukum. Paham. Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari menulis kitab Al-Hikam. Hikam itu kan jamak dari hikmah. Itu karena dia paham hukum. Apa hukum? Beliau ahli fikih Maliki. Itulah maka saya berangkat dari situ mencoba mendalami ilmu-ilmu begini. Belajar hikam. Ya banyak ya Ihya Ulumuddin. Bukan karena saya nggak paham hukum. Karena saya sejak S1 hukum, S2 hukum, S3 hukum.
Bahkan kadang-kadang yang sok ahli hukum lalu jawab pertanyaan, kadang-kadang pertanyaannya kacau beliau. Kenapa kacau beliau? Dia nggak praktisi, dia nggak paham di lapangan. Kalau kami kan praktisi. Saya praktisi, Pak. Ada yang nelfon saya, Ustadz, ada teman ulun mau nikah. Ya silakan, saya bilang gimana. Dia tanya, dia nikahnya dulu Ustadz, nikah bawah tangan, Pak. Nikah bawah batis kah, bawah meja, bawah tangan. Lah, kenapa bawah tangan? Kan dia janda, Ustadz. Oh, janda kan bisa aja nikah resmi kan, ke KUA supaya tercatat gitu ya. Jadi saya nanya dulu, yang nikah kan siapa semalam? Saya mau cek siapa tahu tuan goronya siapa, katanya. Kan biasa orang banyak kan nikahnya sama tuan goro kan. Takutnya nanti dia nggak punya wali, wali sama tuan goro, bahaya tuh. Nggak boleh tuan goro jadi wali nikah. Dia hanya boleh menjadi wakil nikah, wakil mewalikan, bukan wali nikah. Mas saya ubah tuh, bawali apaan bawali? Bawakil kenyataan tuh. Dan itu isti'dzanah, namanya berizin. Ternyata apa? Ternyata ingin seorang Ustaz jadi wali. Oh, aja tuh. Kan janda boleh Ustaz menikah sorangan. Aduh, gimana ini? Kan ada tanya jawab juga Ustaz kita juga kok yang bilang boleh, ada boleh janda menikah. Waduh, kacau. Kacau Pak kalau menikah sendiri itu janda sorangan. Salah kan? Enggak salah, betul. Dalam mazhab Hanafi iya. Konsep wali ya yang dibahas oleh Hanafi. Bahwa muncul istinbat hukum. Nggak bisa langsung muncul ke ujung. Kita ini fikih langsung, nggak fikih dasarnya dulu. Maksud itu membimbing dari dasar. Makanya tanya jawab itu kan kadang-kadang membahayakan, baik. Kemarin ada pertanyaan di PDM juga, ada jamaah. Bolehkah anak jadi wali nikah? Kebetulan yang ngisi kajian bukan saya. Dan beliau paham, ada yang ahli di sini, ada yang praktisi. Jadi tolong jawabkan, saya maju ke depan. Kasus Ummu Salamah yang menikahkan Ummu Salamah dan Rasulullah itu anaknya. Berarti anak jadi wali nikah. Tapi persoalannya adalah konsep wali itu apa? Anaknya siapa dulu? Bagaimana dulu? Kan ini yang harus kita pahami, konsep wali. Maka saya bilang, karena kita nggak semua paham begitu, kita punya banyak metode. Nah, karena ini kaitan muamalat. Singkatnya saya bilang bahwa negara harus ikut campur tangan. Maka negara dalam hal ini menetapkan bahwa yang kita pakai metodenya Imam Syafi'i. Karena kalau kita mengambil semua metode, saya pakai metode kalimatnya. Karena kalau mazhab, ada lagi yang jawab, kan kita nggak perlu mazhab. Waduh, kacau lagi. Kita langsung Rasulullah, nggak bisa langsung Rasulullah, Pak. Nggak bisa. Dalam memahami itu kita perlu pemahaman dasarnya, metodenya, dari mana ambilannya, asbabnya, sebab-sebabnya, turunnya, kenapa. Itu usul fiqh. Apa langsung Rasul? Keselio otak Anda. Kalau ibarat kita ini sakit, ada berobat ke dokter, lalu kata dokter, silakan di sana ada gudang obat, ambil sorangan, kemudian makan sorangan, ini obatnya tanpa dosis, keracunan Anda. Tentu perlu dokter untuk ini dosisnya, ini begini, gimana itu metode. Dan kita juga ada, kalau di ini kan ada 4 mazhab, tambah lagi satu kalau Imam Ahmad itu punya mazhab tarjih, kan gitu. Nah, yang terjadi kalau negara tidak ikut campur kacau, ada yang menempati Hanafi dari sisi wali, ada yang menempati Maliki dari sisi saksi. Kalau Maliki nggak pakai saksi, Pak, nggak, tapi dia i'lan. Nah, ini kan kacau. Nah, makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi murabbi itu pendidik. Ya. Saya kan sekarang ngajar juga nih. Jadi di UIN ngajar, di Unisca ngajar. Di UIN tuh saya ngajar hukum perkawinan. Di UIN ngajar
Ya karena saya di Fakultas Hukum ngajarnya. Karena notabene saya memang basicnya hukum semua. Memang walaupun hukum Islam. Ya, hukum Islam satu, hukum kedua S2 saya hukumnya dua, hukum Islam sama hukum sumber daya alam. Hukum positif. Dua. Jadi magister saya ada dua. Hukum Islam sama hukum biasa. S3 saya juga hukum Islam. Ya kan. Nah, jadi saya masuk pas ketika itu belajar etika profesi hukum. Etika profesi hukum. Ada mahasiswa yang sambil masang handset di sini. Ada yang kebuka bajunya. Kita belajar pertama sama etika profesi hukum, etikanya dulu saya bilang. Etika pertama itu handset dilepas dulu. Kan kaitan kalau kita di perkuliahan itu kan nanti kaitan dengan nilai. Ya kan, masuk etikanya juga saya nggak masalah nilai, yang penting Anda minimal 75% hadir. Kan ini masalah Pak, saya nggak sembarangan meluluskan orang, tapi memang saya paling gampang bagi nilai itu. Tapi jangan coba-coba Anda nggak punya etika. Beda kalau majelis taklim, kalau sana ada nilai, saya punya tanggung jawab sebagai seorang dosen untuk mengasih nilai yang terbaik atau enggak. Maka lepas dulu aja, nggak sengaja kebuka sini bunyi musik. Itu kan saya bilang Anda kalau Anda musik nggak usah belajar. Buat apa saya capek-capek menyampaikan etika profesi hukum kalau ternyata Anda nggak punya etika. Ya, tuh. Terus yang kedua, tolong yang kancing bajunya kelepas. Saya bilang nggak kelepas tuh. Beneran dulu kancing baju, dipasang dulu. Karena itu etika. Saya khawatir nanti kalau Anda jadi ahli-ahli hukum, advokat, pengacara, jaksa, hakim, polisi, nanti tahu-tahu datang ini gimana enggak, Anda bermain-main di sana, kehilangan etika. Ya. Nah itu Pak ya. Etika itu beda sama, jadi etika itu lebih pada akhlak. Jadi ada pertanyaan, bolehkah Ustaz seorang advokat membela yang salah? Membela yang salah nggak boleh, tapi membela kebenaran boleh. Artinya orang salah tetap dibela. Dalam hal apa? Dalam hal menegakkan kebenaran. Jangan sampai dia dizolimi, ya. Tapi tetap kita nggak boleh membela kesalahan dia. Kita hanya membela hak-hak. Kalau sekarang kan nggak. Itu yang terjadi nanti kalau kita nggak belajar etika itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah pendidik. Sekolah kadang-kadang ada pembulian, Pak. Itu tanggung jawab kita bersama. Di sekolah tuh guru tanggung jawab. Tapi ternyata apa? Datang ketika gurunya sibuk, langsung ini ada tugas keluaran. Anak-anak berkelahi ribut, kadang-kadang ejek-mejek. Iya, susah ya. Makanya saya lebih memilih full tanpa peran. Tugas tetap, tapi tugas itu nanti presentasi, tapi nggak pernah meninggalkan ruangan. Kenapa? Karena kalau kita meninggalkan ruangan tuh sekolah, apalagi anak-anak kecil ya. Kalau orang kuliah nggak terlalu nih, karena anak kecil itu bully-membuli Pak. Kemarin anak saya yang kembar tuh dipukul kawannya tanpa salah. Untung gurunya melihat kan, jadi ditahan. Besok mau saya datengin, tapi nggak untuk ngini, mau nanya apa salahnya anak saya sampai dipukul. Ternyata nggak ada salah. Ya, tapi saya lihat anak yang mukul itu badannya besar. Dia kayak punya tekanan Pak. Saya kasihan, saya punya anak, apa sih salah Hatim Fadil kok sampai dipukul. Saya cuma bilang, karena pendekatan yang terbaik itu pendekatan hati ke hati. Marah iya, tapi saya coba tekan, dan saya lihat wajahnya itu penuh tekanan Pak. Kenapa? Boleh jadi lingkungan keluarga yang menekan anak-anak. Kadang di satu sisi sekolahan juga belajar di sekolah itu kayak mengurung, menekan anak. Kita nggak ada kebebasan Pak. Bukankah sekolah itu membebaskan, bukan melakukan penekanan? Sekolah kadang guru, orang tua juga harus nilai sekian, bila kada begini, itu menekan, mengintimidasi.
Kasihan. Jadi tugas kita itu mendidik. Apa tugas pendidik? Nah ini yang penting itu Pak ya. Tugas pendidik apa? Ulama termasuk pendidik ya. Tugas daripada seorang pendidik. Sebentar ya, saya carikan. Bahwasanya, nah ini makna tarbiyah, makna pendidikan, makna menjadi tarbiyah, pendidikan, perbaikan dan sebagainya. Itu yasbahu fi'lal fallah. Itu seperti perbuatan seorang petani. Makanya guru itu mulia loh Pak. Ya, guru itu mulia. Dai itu mulia. Ustadz, kiai itu mulia. Asal apa? Dia betul-betul membimbing. Ini bila jamaahnya banyak aja semangat. Bila jamaah dikit nggak mau. Salah. Kadang-kadang ada ada teman-teman tuh kalau bulan puasa tuh jadwal tarawih, jadwal kuliah subuh full. Ini kadang-kadang pakai flyer kan. Supaya apa? Ada pengakuan bahwa dia ustadz, kondang, hakun diundang. Nggak perlu. Seorang yang udah memiliki orang yang al-hikmah, orang yang udah punya kekuatan kebijaksanaan, dia nggak perlu validasi kan. Itu sama dengan orang yang sok kaya, biasanya sok punya mobil, itu biasanya ada mobil foto, selfie dulu dah, kirimkan di medsos. Orang yang punya mobil dia nggak perlu itu lagi, dia nggak perlu validasi, dia nggak perlu pengakuan. Saya punya teman Pak ya, dia istilahnya dahulu kalau apa-apa aja pengennya tuh difoto. Kalau zamannya ini kan ada lengkap nih. Jadi kalau ke restoran makan apa dipoto. Masih ada kan kayak gitu, dipoto, dibuat status lagi makan di sini. Beberapa tahun kemudian ternyata dia kaya. Makannya di tempat yang luar biasa, mobilnya hebat. Rumahnya di mana-mana. Kemarin dia nawarin saya, "Mau rokok kah? Ustadz nih. Di sana ada ulun punya di ini kalau pengen usaha juga." Mahal Pak ya. Dia nawarkan saya 1 M. Di Pel 6 ada, di mana tuh ada. Dia nggak lagi, saya bingung kok nggak lagi posting. Kalau beberapa tahun lalu masih ada postingan makanan di restoran ini, di rumah makan ini, ada pakai mobil ini, nggak lagi. Nggak penting lagi. Tanpa dipoto udah tahu dulu orang. Artinya apa? Kalau orang kaya dia nggak perlu pengakuan. Iya. Maka anak-anak juga nanya, "Ustaz, kopian jangan sekali buka bikin pelajaran kecuali pelajaran orang lain yang bikinkan." Saya bilang, "Ustadz yang sudah di TV itu nggak perlu validasi lagi." Sombong dikit nggak apa-apa ya. Kan ada yang kadang-kadang bikin ini. Nggak perlu sebetulnya. Nah, dia seperti kelakuan petani. Gimana petani? Alladzi yaqla'us sawb, mencabut duri, Pak. Itu susah nggak? Kadang-kadang kita berdarah Pak, mencabut duri. Kadang-kadang kaki kita yang berdarah. Maka seorang guru itu kadang-kadang tekanan perasaan batinnya luka dengan kelakuan anak. Seorang dai juga luka dengan kelakuan jamaah. Bagi saya kadang-kadang ada ceramah tausiah kan, kadang-kadang di masjid mana ada yang biasanya saya jujur aja, yang biasanya celana cengklang, ini kebiasaan tapi nggak semua, janggut panjang. Itu pas waktu pengajiannya saya, dia lihat saya mungkin nggak pakai janggut, dia keluar. Ustaz nggak apa-apa, nggak apa-apa, ngapain? Karena hidup itu tidak, hidayah itu Tuhan. Dia mungkin merasa paling hebat dan paling benar, dia mungkin lebih hebat dari saya. Jadi mungkin karena dia merasa pintar dari saya, udah biar aja pulang. Atau yang kedua, mungkin dia ada kesibukan. Tapi nggak itu jangan keluar. Nggak masalah. Tapi kalau ustaz dipanggil, saya beda kalau majelis sama di kampus itu beda. Kalau di kampus saya agak tegas, kalau di majelis enggak. Saya kayak ada jamaah minum, bagi saya dia minum tuh hal yang biasa, dia haus, ya kan, nggak masalah. Ini kadang-kadang, jangan makan minum dulu, pengajian dulu. Itu kalau saya di kampus biasanya. Kalau di majelis saya bebaskan. Kenapa? Karena tidak ada. Saya gini, dalam kebijaksanaan, seorang Hasan dan Husain melihat kesalahan seorang kakek, dia tidak langsung tegur. Tapi dia perintahkan adiknya, "Ding, coba kamu wudhu kayak kain yang itu nah."
Pas waktunya wudhu ditegur. Jadi penuh hikmah. Ada orang malah nggak senang ditegur, Pak, nggak senang. Nah, maka mencabut itu susah. Yang kedua apa? Wa yukhrijun nabatatil ajnabiyah, mencabuti tumbuhan-tumbuhan yang mengganggu. Supaya apa? Min baini zar, di antara batang-batang pohon. Liyahsuna nabatu, supaya bagus tumbuhnya, wa yakmula dan supaya sempurna hasilnya, buahnya. Buahnya jadi sempurna. Hari ini, Pak, kita tidak perlu mencela, menghina orang lain. Yang perlu kita tunjukkan apa? Bagaimana kita ketika ada yang menghina pondok pesantren, ada yang menghina kiai, nggak perlu kita balas menyerang mereka. Tunjukkan mana pesantren, mana pondok, mana kiai yang ternyata bagus. Foto, video, kirimkan. Kan gitu. Opini bantah opini. Tapi kalau kita menyerang, melakukan hal-hal yang anarkis, apalagi sampai ada kalimat-kalimat yang tak sepantasnya, itu justru merusak kita sorangan. Maka tadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, yang ujungnya oke, itulah ternyata hasil pendidikan seorang guru yang baik, akhlaknya. Ini yang paling utama. Nah, inilah liyahsuna nabatu, bagus tumbuhnya, wa yakmuna ari'uh, dan sempurna hasilnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.